Apakah kamu pernah ingin mengubah masa lalu, ya? Karena kesalahan yang kamu perbuat di masa lalu, ya. Atau mungkin kamu ingin mendapatkan maaf, ya, mendambakan maaf dari seseorang, ya. Atau mungkin juga kamu ingin memaafkan diri sendiri, ya, tapi kamu nggak bisa, ya, akibat kesalahan yang pernah kamu perbuat di masa lalu, ya. Atau mungkin kamu pengen, ya, memaafkan seseorang, ya, tapi lagi-lagi kamu nggak bisa, ya, alias masih dendam, ya. Atau mungkin kamu sudah memaafkan, ya, bilangnya, ya, tapi kamu menolak, lupa, ya, karena kamu ingin belajar dari kesalahan masa lalu, ya, sehingga tidak terulang lagi di masa depan, atau bayangan masa depan, ya. Emosi yang tidak dilepaskan, ya, akan otomatis tersimpan di alam bawah sadar, ya. Dan ini akan menjadi program, ya, yang kemudian akan terulang di pengalaman hidup kamu, ya. Jadi kalau misalnya kamu bilang kamu menolak lupa, ya, belajar dari kesalahan masa lalu, ya, kemungkinan besar kamu akan tetap melakukan kesalahan yang sama, ya, berulang-ulang walaupun kamu sudah berusaha keras untuk tidak melakukannya, dan akhirnya kamu menjadi menghukum diri sendiri, ya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi spinning yang bikin hidup kamu menderita. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif, ya, yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia, ya. Nah, karena ada banyak sekali jebakan, ya, dalam urusan konsep memaafkan ini, ya, makanya saya membuat suatu masterclass, ya, yang disebut masterclass forgiveness, ya. Kenapa masterclass forgiveness ini berbeda, ya? Karena masterclass forgiveness ini, ya, akan membersihkan semua memori kamu, kenangan kamu di masa lalu, ya, keinginan untuk mengubah masa lalu, keinginan untuk menghukum diri sendiri, ya, nggak bisa memaafkan diri sendiri, ya, merasa bahwa ini benar itu salah, seharusnya saya begini, seharusnya saya begitu, ya, yang bikin kamu terus-terusan muter-muter, ya. Karena, ya, tentu saja, ya, memaafkan itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Itu lebih baik tentu saja daripada berpegangan pada dendam dan penderitaan, ya. Lebih enak rasanya, ya. Tapi lagi-lagi seperti yang saya bilang, ya, memaafkan ini, ya, adalah jebakan, ya. Seringkali akan seperti itu, ya. Karena ketika kita memaafkan, ya, kita merasa bahwa mereka lah yang salah, ya. Mereka butuh maaf dari kita. Kita memelihara rasa keterpisahan ini akhirnya karena ada saya yang perlu memaafkan kamu, ya. Tapi di saat yang bersamaan, ya, walaupun seperti itu, ya, kita pengen juga dimaafin sama orang lain, ya. Sehingga kalau seandainya kita belum ngomong sama orangnya, nggak taunya orangnya udah keburu meninggal, ya. Penyesalan yang luar biasa datang terus-menerus, ya, akhirnya menghukum diri sendiri, ya. Berdasarkan pengalaman kita, kalau seandainya aduh saya nunggu dulu deh, kalau kamu muslim, ya, nunggu dulu deh sampai lebaran untuk minta maaf, ya, terus udah gitu keburu terlambat, ya, terus menyesal gitu, ya. Itu tuh banyak sekali saya melihat itu terjadi, ya. Tentu saja memaafkan kalau seandainya dari tingkat yang sangat-sangat tulus, ya, akan terjadi cinta murni, ya, cinta yang enak banget, ya. Tapi most likely tidak begitu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ini adalah jebakan dari memaafkan, ya. Jadi menurut pengalaman saya, ya, kamu nggak perlu percaya, ya, pada saya, ya. Untuk mendapatkan manfaat dari masterclass ini, ya, bahwa tidak ada yang perlu dimaafkan, ya. Karena tidak ada kesalahan. There is no mistakes, ya. Jadi sehari-hari mungkin akan sangat bermanfaat, ya, untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, tentu saja, ya. Tapi pada level, ya, pada tingkat yang maha benar, yang maha tinggi, ya, tidak ada kesalahan, ya. Semua orang sudah melakukan apapun yang perlu dilakukan, ya, pada saat itu, ya, dalam perannya, ya, untuk mewujudkan yang sudah seapa adanya, ya. Jadi pada akhirnya, ya, setiap orang itu melakukan semua yang perlu dilakukan pada saat itu, ya, dan kamu nggak perlu lagi-lagi percaya kepada saya untuk mendapatkan manfaat dari kelas forgiveness ini, ya, masterclass forgiveness ini, ya. Jadi kalau seandainya kita sudah sampai di sana, ya, nanti dalam hidup itu hanya ada harmoni, ya, hanya ada keselarasan, ya. Kita sudah tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan situasi, ya,
tidak juga menyalahkan diri sendiri ya, karena kita tahu segala sesuatu itu sudah terjadi seapa adanya, itu apapun itu ya, itu sudah kesempurnaan ya. Saat ini kalau kebebasan yang kamu cari ya, saat ini sudah kebebasan, sudah beingness ya. Tapi tidak begitu yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari ya, karena ada banyak sekali pikiran, emosi, ideas ya, ide, keyakinan, belief ya, perasaan, emosi, sensasi apapun itu yang tampaknya menghalangi keutuhan itu sendiri ya. Padahal sebenarnya keutuhan itu sendiri kalau seandainya kamu mau ya, kamu melakukan atau tidak melakukan apapun ya, itu sudah utuh ya. Nah, itu yang akan kita gali nanti di Masterclass Forgiveness ini ya. Jadi dalam Masterclass Forgiveness ini ya, kita akan melepaskan itu semua ya. Masterclassnya sendiri diadakan di akhir tahun ya, 31 Desember ya. Tapi kalau kamu nggak bisa ya, nggak apa-apa ya, kamu tetap bisa mengakses rekamannya ya. Karena rekamannya ini akan sangat bermanfaat untuk kamu ya, selama kamu masih hidup di dunia ini ya. Pasti akan ada yang tampaknya kesalahan ya, kalau seandainya kamu belum benar-benar mengerti ini gitu ya. Jadi ini yang dilakukan oleh salah satu peserta Masterclass tanggal 31 Desember ya, Wita ya. Wita ini kebetulan lagi liburan ya, tapi dia tetap membeli kelasnya ya, dan akan didengarkan nanti setelah pulang dari liburan, atau mungkin pada saat malam di liburan ada wifi ya, bisa tetap dengar ya kan gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau seandainya kamu nggak bisa ikutan live ya, kelas ini akan sangat bermanfaat untuk membantu hidup kamu menjadi lebih mudah dan menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya kamu masih belum bisa memaafkan masa lalu ya, masih kebawa-bawa mimpi ya, aku udah maafin sih, tapi kok aku masih mimpi gitu ya. Mungkin masih ada dalam consciousness kamu ya, kelas ini adalah kelas yang sangat tepat untuk kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk membantu diri sendiri ya, silahkan klik link di bio atau kirim DM ya, atau silahkan komen di kolom komentar ya, untuk ikutan bareng kita ya. Karena kenapa sebabnya kelas-kelas seperti ini dalam tanda kutip penting ya. Tentu saja penting dan gak penting dilihat dari beingness, sudah beingness ya. Tapi saya tetap akan bicara dalam bahasa dualitas ya. Saya akan tetap menggunakan bahasa konvensional ya. Kenapa sebabnya penting ya kelas ini ya? Karena ya kelas ini mempunyai dukungan energetik yang sangat besar ya. Berapapun kamu yang ikut di kelas ini ya, dan kemudian nanti ikut beli rekamannya atau mendengarkan nanti setelah ini ya, kamu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari resonansi energetik itu gitu ya. Jadi bukan bahasanya yang penting ya, bukan releasingnya atau yang saya ucapkan, bukan itu yang penting ya. Makanya sebabnya kalau teman-teman yang sudah mengerti ya, kelas apapun pasti ikut aja, karena yang kita cari adalah dukungan energetiknya itu ya. Jadi kalau kamu bilang aku nggak perlu lah, aku dengerin live seperti ini aja, which is nggak apa-apa ya, itu pun akan sudah membantu kamu secara energetik ya. Tapi di kelas-kelas seperti itu, karena niat kita sama ya, kita berkumpul dalam satu situasi yang sama ya, itu sudah akselerasi ya. Jadi manfaatnya akan sangat luar biasa besar ya. Nah, ini ada komen ya dari Mbak Ika ya. Mbak Ika bilang, Coach Lia, kelasnya belum dimulai, tapi keajaiban dari forgiveness sudah dimulai. Dapat kado bertubi-tubi dari mantan. Ini harus ikutan semua kelasnya Sedona guys, dan rasakan pengalaman keajaiban. Keren Mbak Ika ya, luar biasa ya. Ya, kita kadang-kadang kalau seandainya makanya itu tadi yang saya bilang ya, yang kita cari itu adalah dukungan energetik ya. Jadi kelasnya belum mulai pun, asalkan niat kamu sudah ikutan ya, kamu tetap akan mendapatkan manfaat yang luar biasa ya dari masterclass ini ya. Nah, masterclass itu sendiri ya, itu cuma 1 hari tapi dibagi dalam beberapa sesi ya. Kalau misalnya workshop kan biasanya kita 6 hari ya, 6 hari terus 1 jam gitu ya, terus besoknya kita melakukan kelas lagi gitu ya. Nah, kalau masterclass ini mungkin waktunya agak panjang ya, mungkin sekitar 4 jam ya, atau mungkin lebih, kita lihat aja nanti ya. Saya nggak pernah tahu apa yang akan saya lakukan ketika melakukan workshop ya, atau masterclass, atau bahkan Instagram live seperti ini ya. Kita lihat aja ya seperti apa, tapi nanti akan
setengah hari, mungkin 4 jam lah ya gitu, kita akan bagi menjadi beberapa sesi ya. Nah di sesi pertama kita akan melepaskan semua kenangan ya. Ini akan sangat powerful banget ya, karena kita kan pikir, oh kenangan masa lalu begitu indah atau begitu buruk ya, who knows ya. Padahal sebenarnya ya kamu memikirkan sesuatu yang remeh-temeh ya, yang bagaimana kalau seandainya kenangan itu sebenarnya tidak pernah terjadi ya, tapi dia berulang-ulang kamu pikirin dan baru terus ya, dan terus kemudian bikin kamu menderita karena menjadi pengalaman hidup kamu gitu ya, which is silly ya. Lalu kita akan belajar untuk melepaskan keinginan untuk mengubah masa lalu ya, memaafkan diri sendiri, tentu saja memaafkan orang lain ya. Kemudian kita akan melakukan banyak hal ya, eksplorasi ya. Mungkin kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan silahkan ya. Ines udah mulai komen, aduh duh. Kenapa ini Ines? Belum mulai kelasnya udah aduh duh. Ya, kita akan senang-senang ya intinya ya di dalam kelas ini ya. Karena kelas ini akan sangat-sangat powerful ya. Jadi kita akan apa lagi ya yang akan saya lakukan ya. Banyak sih yang akan saya lakukan ya. Di sana ya, akan banyak sekali releasing yang sudah saya siapkan. Mungkin sekitar 6 loh. Malahan saya pikir tadinya cuma 5 atau 4 atau 3 gitu ya. Mungkin ketika saya rilis lagi dan saya gali lagi, ada banyak banget yang bisa kita lakukan. Belum lagi kalau saya melakukan kerja bareng ya sama teman-teman lain ya, mungkin akan ada releasing lagi gitu ya. Jadi ini akan sangat powerful untuk kamu yang memang ingin membantu diri kamu sendiri ya. Kata Ines, nggak apa-apa Mbak, besok aja. Ada apa ini? Hidup cuma sekarang Ines, bukan besok. Ya, anyway. Ya, kalau misalnya kamu ada pertanyaan atau kamu ingin share sesuatu ya, silahkan komen di kolom komentar ya, supaya bisa saya address ya. Kalau misalnya ada concern, kenapa nggak mau ikutan, silahkan tuliskan ya, supaya bisa saya bantu sekarang sebelum kamu ikutan kelasnya ya. Kalau misalnya kamu memang tertarik ya untuk ikutan, untuk membantu diri sendiri ya, silahkan hubungi Tami ya, atau silahkan klik link di bio atau kirim DM atau komen di kolom komentar ya, untuk ikutan bareng-bareng kita ya. Karena lagi-lagi seperti saya bilang ya, dalam kelas-kelas seperti ini yang kita cari adalah support energetiknya ya, support energinya ya. Nggak penting apa yang saya omongin, nggak penting apa yang kamu sampaikan ya. Kita bekerja melampaui semua itu, beyond that ya. Jadi kalau misalnya kamu mau melangkah keluar dari konsep maaf memaafkan ya, saya cuma ingin mengingatkan ya, kalau ingin membantu diri sendiri, ingin punya hidup yang lebih mudah dan menyenangkan ya, silakan ikutan di kelas ini ya. Karena kelas ini tentu saja akan sangat membantu hidup kamu menjadi lebih mudah dan menyenangkan ya. Kalau kata Mbak Ika, selalu excited nungguin kelas-kelas dari Coach Lia. Support energinya itu loh. Mantap. Keren Mbak Ika. Mbak Ika ini adalah salah satu ya yang luar biasa ya. Bahkan ketika saya lagi bicara tentang baru introducing nih si masterclass ini ya, belum selesai Instagram live-nya ya, Mbak Ika udah transfer duluan ya. Ines juga seperti itu ya. Orang-orang action taker yang luar biasa mau membantu dirinya sendiri, maka hidupnya kayak gini nih, luar biasa. Mbak Ika nih gennya luar biasa ya. Keren. Ya, nah Ines tanya nih, mau tanya soal mimpi tadi Mbak Lia, udah move on dan memaafkan tapi kenapa muncul lagi di mimpi ya? Karena mungkin masih ada di consciousness kita sebenarnya. Kenapa sebabnya dia masih muncul lagi di mimpi ya? Jadi kalau seandainya kita nggak terganggu sih nggak apa-apa ya gitu. Tapi kadang-kadang kita seperti Ines ini bilangnya nggak terganggu, tapi dipikirin kok aku masih mimpi. Berarti kan masih ada reaksi. Ya nggak sih, kalau seandainya kita udah nggak ada reaksi, kita udah ya udah mimpi, ya udah so what gitu ya, just a dream ya. Seperti hidup kita ini pun kan, bagaimana kalau ini cuma mimpi juga gitu ya, kita nggak bereaksi lagi ya. Tapi kalau seandainya bahkan mimpi aja kita masih bereaksi, walaupun kita udah nggak apa-apa ya, mungkin masih ada yang perlu digali gitu ya. Nah, Ines bilang hanya ngecek Mbak, apakah aku sudah move on atau enggak ya. Gini, yang terjadi itu ya, kita kalau di Sedona Method kita melepas emosi ya, karena emosi itu adalah yang bikin pikiran, emosi akarnya, pikiran itu cuma cabang-cabangnya ya. Kalau kita memapas ranting, kita berusaha mengontrol pikiran, mendiamkan pikiran, ngerilis pikiran,
tapi akarnya nggak dicabut, makanya pikirannya muter terus ya. Jadi makanya kalau di Sedona Method yang kita lepaskan adalah emosinya. Nah, di bawah emosi itu sebenarnya ada akarnya. Akar itu adalah motivatornya dari emosi-emosi ini. Kalau kamu nggak tahu ya, emosi itu di Sedona Method ada 9 ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu, silahkan dengerin di YouTube ya. 9 emosi dasar yang kamu alami setiap hari ya. Itu ada akarnya lagi. Akarnya itu adalah motivatornya, wanting ya, dari mulai control, approval, security, separation, oneness ya. Nah, itu semua muncul karena ada rasa keakuan, ada aku yang menderita dalam hidup ini ya. Nah, ketika rasa keakuan di-delete, udah otomatis pikiran diem ya. Kalau pikiran nggak diem sekalipun, kita nggak peduli dan kita tidak terpengaruh oleh itu lagi ya. Jadi ibaratnya saya selalu membuat analogi ya. Kalau kita itu langitnya, pikiran itu hanya awan yang lewat. Langit kan tidak terpengaruh. Ya langitnya kan tetap ya udah diem aja gitu ya. Tapi kan awan lewat-lewat aja. Yang terjadi adalah karena kita mau ngurusin si awan. Pegangin, ini lucu nih bentuknya rumah, ini lucu nih bentuknya bunga, oh ini lucu nih bentuknya kupu-kupu, kita urusin. Ketika dia bentuknya berubah, kita ribet, tapi ketika dia nggak berubah, kita ribet juga gitu ya. Nah, itulah yang mungkin terjadi ya ketika kita nggak melepas akarnya itu gitu ya. Jadi yang dirilis itu adalah releasing itu, yang dirilis emosinya. Itu akan sangat membantu ya. Saya bisa pastikan ya pikiran kamu diem ya. Bahkan hanya dalam sekejap releasing itu aja ya gitu ya. Makanya sebabnya kalau saya releasing sendiri kadang-kadang kita kesulitan ya, karena kita nggak tahu kuncian-kuncian ini ketika ngedengerin yang seperti sekarang nih ya, gratis-gratisan gitu ya. Kan banyak nih, saya selalu ilmunya saya kasih sama ya, tekniknya saya kasih sama, cuma nggak ada topnya, nggak ada basa-basiannya gitu ya, yang mindfoodnya, yang bikin pikiran oh ini toh kunciannya gitu ya. Nah, itu hanya bisa didapatkan di workshop atau masterclass ya, atau private coaching kalau kamu mau ya. Jadi silahkan kirim DM atau klik link di bio kalau misalnya kamu tertarik untuk membantu diri sendiri ya. Jadi kalau seandainya kebiasaan releasing, pikiran kita diem kok ya gitu. Jadi nanti akan kita bersihkan ya Ines ya. Kalau kata Ines, oke Mbak Lia, makasih, see you, sama-sama. Kalau kata Mbak Yuli, coach, seiring waktu yang berlalu ingatan kita lupa atau kita udah nggak ingat apa-apa ya. Setiap mencoba mengingat kan nggak nemu, ya itu. Itu pasti ke delete ya. Ini yang terjadi ya. Jadi kalau Mbak Yuli ini udah sering ikut private coaching dan workshop ya, dan bahkan challenge ya, kita lupa gitu. Jadi kenapa kalau lupa kan kaset rusaknya diem tuh, hilang gitu ya. Karena kita udah cabut akarnya gitu. Karena kebanyakan teknik itu yang dilakukan adalah memapas ranting. Jadi yang dipotong ranting-rantingnya, positive thinking gitu ya. Itu kan sebenarnya akarnya masih tetap ada gitu. Jadi sangat wajar ya kalau seandainya kita udah releasing benar-benar emang lupa, udah nggak ingat, mau diingetin kayak gimana juga nggak tahu, nggak nemu gitu. Karena sudah kita hapus ya dari data kita, kenangan itu dan memori itu ya. Jadi energi yang dulunya kita pakai untuk menekan emosi, mengontrol pikiran ya, kita bisa pakai untuk yang lain ya. Kita bisa pakai untuk mencapai goal yang kita inginkan, bisa kita pakai untuk membuat uang lebih banyak di bank ya, punya relationship yang lebih harmonis ya, melakukan hal yang kita inginkan, menjadi yang kita inginkan, punya kesehatan yang lebih prima, mungkin kita bisa olahraga dengan lebih enak gitu ya, lebih santai ya, kayak Ines ya. Kalau Ines A nih ya, Ratu Muata ya. Sekarang ya, dulunya depresi gitu ya. Sekarang jadi sangat energi yang dulu dipakai untuk menekan kesedihan dan depresinya dipakai untuk berolahraga gitu ya. Jadi sekarang udah beda gitu ya ketika kita melepaskan itu semua ya. Terima kasih Mbak Yuli, memang begitu ya. Jadi emang wajar kalau kita jadi lupa sesuatu yang sudah tidak perlu lagi ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin ya? Terutama yang masih suka nggak move on nih dari limitasi masa lalu ya. Masih suka ke mimpi-mimpi ya, kayak Ines nih ya. Udah memaafkan tapi mimpi, apalagi ya yang belum memaafkan terus udah gitu masih ke bawah-bawah mimpi ya. Saya menyarankan kamu agar ikutan di workshop ini ya. Kalau kata Mbak Iin ya, penasaran forgiveness, padahal Sedona Method itu sudah bentuk forgiveness itu rasanya sendiri, sudah lost dan surrender aja. Jadi pokoknya semangat, ikut aja semua workshop.
Lalu kalau judulnya forgiveness agak-agak gimana gitu, ngubek-ngubek rasa sakit masa lalu, kata Ines A ya. Ines ada dua ya, Ines dan Ines A ya. Padahal sebenarnya sebabnya saya nggak pernah pakai kata-kata forgiveness ya di Sedona Method itu ya, karena kita mengerti ya bahwa tidak ada kesalahan ya. Segala sesuatu itu sudah terjadi seperti itu ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk ya, hanya ada yang sudah seapa adanya ya. Hanya saja kebanyakan orang itu ya nggak bisa move on karena ngerasanya harus forgive, harus memaafkan gitu ya kan. Kalau seandainya berbagai teknik-teknik yang lain seperti itu ya, udah yang lain nggak penting, yang penting memaafkan masa lalu, memaafkan diri sendiri ya, segala macam itu ya. Makanya di forgiveness ini ya saya ingin meluruskan itu semua ya, bukan ingin sih, tapi saya ingin membuka wawasan kamu ya. Gimana ya kata-katanya, saya ngomong pakai bahasa dualitas sih ya. Tapi anyway ya, dari bahasa konvensional ya, karena tidak ada yang perlu dimaafkan ya, hanya ada yang sudah seapa adanya. Semua orang ya, segala sesuatu terjadi ya sudah seperti itu gitu ya, melakukan yang seharusnya dilakukan pada saat itu gitu ya. Tapi memori kita lagi balik-balik ke sana lagi ya, seolah-olah itu berarti, seolah-olah itu penting, seolah-olah itu ada maknanya ya, padahal kan enggak. Terus kita reliving lagi ya, kita daur ulang lagi. Padahal ketika kita daur ulang sudah berdasarkan filter kita, sudah berdasarkan pikiran kita ya, persepsi kita, perspektif kita, emosi kita pada saat itu ya, cerita ke orang seperti apa. Jadi kejadiannya udah nggak seapa adanya ya. Jadi kalau dibilang ngubek-ngubek masa lalu ya, sebenarnya nggak mengubek-ngubek masa lalu, kecuali kamu ngerasa terubek ya. Karena sebenarnya kenapa sebabnya masih ingat ya, kalau seandainya kayak udah nggak inget ya, saya mau diingetin kayak apapun ya. Misalnya ada satu kesalahan yang dulu saya udah salah banget gitu rasanya, dulu saya merasa bersalah terus saya rilis ya, saya nggak inget, mau kayak gimana pun mungkin saya nggak inget. Waktu itu ada satu kejadian ya, saya benar-benar udah nggak inget, dan saya baru inget 2 hari kemudian, oh yang itu. Tapi itu pun setelah saya udahlah gitu, jadi dia muncul begitu saja gitu ya, tapi sudah tidak ada di consciousness saya nggak inget orangnya, saya nggak inget kejadiannya gitu ya. Bagaimana kalau itu memang tidak pernah terjadi ya. Itu yang mungkin terjadi kalau seandainya kita sudah melepaskan. Jadi yang kita lakukan itu dalam kelas ini bukan memaafkan orang itu bla 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 whatsoever ya, tapi kita melepaskan, kita delete semua program itu ya. Itu yang akan kita lakukan. Kita akan membebaskan semua yang usang yang sudah nggak butuh lagi ya di dalam sistem kita. Karena kan kalau pikiran kita itu ibarat komputer ya, kalau seandainya komputernya nggak dibersihin ya lemot lah ya nggak sih. Makanya kamu kecapean di akhir hari ya. Tapi kalau seandainya kita bersihin semua data ya, ya udah gitu ya, kita akan kembali menjadi apa ya bilangnya ya, enaklah hidup gitu ya, mudah menyenangkan. Kata Mbak Ina, bener kan? Gak ada yang salah, gak ada yang bener, gak ada yang baik, gak ada yang buruk. Kan makin keren nih, penasaran sama forgiveness coach. Iya Mbak In ya, kita lihat besok ya apa yang akan kita bahas. Ya. Kalau kata Mbak Ika, setuju Mbak In ya, apapun yang muncul memang itu yang muncul aja. Cuma si awan yang numpang lewat. Karena gak ada masa lalu, masa depan. Adanya saat ini, in this moment. Ya, in this moment ini juga cuman masalah bahasa ya. Kita nggak bisa mendeskripsikan saat ini ya. Ketika kita udah deskripsi ya, kita bicara lagi tentang masa lalu gitu ya. Jadi ya udah, ketika kita sudah sadar itu, hidup ya hidup sudah berjalan dengan sendirinya tanpa kita ribet-ribet sendiri gitulah ya. Anyway ya, kalau kata Bella ya, baru lihat Mbak Lia di IG live aja udah bikin kantuk dan tenang. Apalagi besok, aduh aku mengandung obat tidur. Yang ada kalau seandainya kamu punya insomnia ya, kesulitan tidur dan kesulitan istirahat ya, saya mengundang kamu untuk ikutan di workshop ya, supaya kamu bisa tidur ya. Gitu nggak Bella? Ya, jadi kalau seandainya teman-teman yang lain ya, kalau misalnya ngedengerin rekaman workshop yang sudah diikuti atau masterclass yang sudah diikuti gitu ya, mereka nggak bisa tidur, mereka putar aja gitu ya rekamannya, terus udah gitu ketiduran sampai pagi ya. Siapa yang pernah begitu? Kata Mbak Adelina, iya ngantuk. Kata Ines, bener. Suara saya mengandung obat tidur. Ya, kalau kata Bella, aku si tukang tidur padahal ya.
Jadi nggak ada kesulitan tidur, tapi tetap aja ketiduran. Sebelum tidur kalau kata Ines, rilis dulu ya baru bisa tidur ya. Sebenarnya kalau seandainya kenapa sebabnya kita nggak bisa tidur ya? Kita itu nggak bisa tidur karena masih ada rasa keakuan yang sangat besar ya. Kita bisa tidur ketika rasa keakuan itu hilang. Nah kalau releasing itu yang kita lepaskan itu adalah kan identifikasi kita terhadap pengalamannya si tubuh dan pikiran ya. Makanya ketika kita releasing, consciousness-nya udah langsung pindah gitu. Kalau kita butuh tidur maka kita tidur gitu ya. Tapi makanya sebabnya kebanyakan orang overthinking, nggak bisa tidur gitu ya. Karena rasa identifikasi terhadap pengalaman tubuhnya itu sangat besar. Makanya akhirnya jadinya menderita kan gitu, nggak bisa tidur gitu kan. Ada aku yang harus memperbaiki ini, ada aku yang harus mengubah hidup, ada aku yang harus mengontrol hidup. Kalau bukan aku siapa lagi? Aku harus selamat ya. Makanya aku harus dapat approval, dapat cinta, pengakuan dari orang lain, bla 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 gitu ya. Itu kan maintain sense of separation ya, rasa keterpisahan itu ya. Makanya akhirnya kita jadinya nggak bisa tidur, ngeh terus gitu di dalam alam, dalam tanda kutip, waking state ini gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kita nggak bisa tidur. Tapi kalau seandainya kita udah kebiasaan rilis ya, pada saat kita perlu tidur, kita tidur aja langsung udah hilang gitu ya. Tapi kita tentu saja mungkin tetap sadar gitu ya. Karena kita bukan tubuh dan pikiran ini. Jadi yang tidur dan beristirahat hanya tubuh dan pikiran ini. Gitu ya. Kalau misalnya bingung, kamu silakan ikutan salah satu workshop ya. Supaya ini menjadi pengalaman hidup kamu, atau silakan booking private coaching dengan saya ya. Silakan klik link di bio atau kirim DM ya. Kalau seandainya kamu tertarik untuk membantu diri kamu sendiri, terutama kamu yang overthinking dan suka nggak bisa tidur ya. Kalau kata Pak Soleh, saya ngantuk. Belum apa-apa udah ngantuk ya Pak. Kalau kata Mbak In, wah bener banget, anakku sudah ketularan releasing coach. Dengar suara coach Lia, cepet buat dia tidur. Keren. Anaknya Mbak In ini masih SMA ya teman-teman ya. Jadi kita senang banget kalau seandainya dari kecil udah rilis ya. Jadi nggak perlu menumpuk program ya. Karena anak kecil itu ya bukan anak kecil yang perlu dibenerin ya. Anak kecil itu ketika lahir dia adalah sudah kesadaran itu sendiri, kesempurnaan. Tapi makin kita besar ya, kita ngedownload terlalu banyak program ya, dari orang tua, dari masyarakat, dari guru, dari teman, dari sosial media ya, dari berita, dari politician, dari pemuka agama ya. Lama-lama makanya kita menderita pas udah gede ya. Jadi kalau makin kecil kita tidak di-downloadin program-program limitasi ya, jadi kita akan lebih bebas ya. Jadi semakin kita muda udah releasing ya, kamu nggak perlu kayak kita gitu yang udah tua kejedot ya. Udah enak hidupnya. Ya. Oh, ini ada ralat dari Mbak Iin ya. Kok aku pikir anaknya Mbak Iin SMA ya, tapi ternyata masih kelas 5 SD. Iya ya, aku nih lagi ngomongin anaknya siapa, ya gitu deh ya intinya. Jadi anak yang Mbak In itu masih kelas 5 SD ya, teman-teman, bahkan lebih muda lagi ya. Jadi kira-kira itu ya. Jadi kalau seandainya kamu mau ikut Masterclass Forgiveness ya, silahkan klik link di bio atau kirim DM ya, atau komen di bawah ya untuk ikutan ya. Nanti akan dibantu oleh Tami ya. Silahkan ikutan ya. Dengan senang hati saya akan support kamu ya. Sehingga hidup jadi mudah dan menyenangkan ya. Rasanya pasti enak banget ketika kita sudah melepaskan dalam tanda kutip kontrol pikiran, emosi ya, keyakinan, belief ya, idea, attitude ya. Itu akan membuat hidup kamu menjadi lebih mudah dan menyenangkan ya. Oke, so I think that's it ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman untuk yang mau ikutan Masterclass Forgiveness ya. Sampai ketemu di Masterclass Forgiveness. I love you all very much. Sampai ketemu lagi. Bye for now.